teman nggak kunut itu sebenarnya nggak masalah, nggak usah dipikirin ya. Ustazah, ganti puasa Ramadan di hari selain Senin dan Kamis bisa nggak? Bisa banget ya. Ganti puasa selain hari Senin dan Kamis nggak jadi problem ya teman-teman ya. Oke. 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 Saja sebentar ya. Kalau keluar dari lubang depan, lubang belakang, lubang tengah itu adalah kentut. Ustazah, adakah sholat sunat qobliyah isya dan maghrib? Ada, tapi tidak sunnah muakkad. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya ada, tetapi itu bukan sunnah muakkad. Dia sunnah ghairu muakkad. Coba teman-teman, aku coba jelaskan sholat qobliyah dan ba'diyah ya. Qobliyah dan ba'diyah itu ada beberapa jenis sholat. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, oke. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, oke. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, oke. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya ya. Jadi itu adalah bagian dari bab sunnah yang status hukumnya sunnah muakkad ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah sementara sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya itu sunnah juga, tapi sunnahnya itu tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa. Siap Mbak Cici ya. Ustazah, aku dikata-katain sama orang, bolehkah aku marah? Ngapain? Gak perlu, gak usah tersinggung ya. Ada 3 level manusia. Yang pertama, kalau dia dikata-katain, dia membela dirinya. Jadi aku nggak gitu. Dia berusaha meyakinkan orang kalau dia nggak seperti itu. Ini level paling bawah. Ini level paling bawah. Ketika dia dibilang sombong, dia meyakinkan orang kalau dia nggak sombong. Ketika dia dibilang soalim, dia akan meyakinkan orang kalau dia bukan soalim. Dan ini level paling rendah. Hidupnya menginginkan validasi dan pandangan baik orang. Nah, nggak perlu. Teman-temanku nggak boleh kayak gitu. Nah, kemudian ada level yang nomor 2, yaitu adalah dia ketika dihina orang, dia diem aja. Pokoknya dia nggak berani bales lah. Itu udah oke banget, walaupun sekedar nggak berani gitu. Level paling tinggi adalah ketika dia dihina orang, dia senyum aja. Ini orang ngapain gitu. Ini lucu juga ya kamu ya, kayak gitu. Ya itu level paling tinggi untuk menyatakan bahwa semuanya itu keep relax aja. Nggak apa-apa ya, orang itu ngomong begitu banyak faktor. Kadang-kadang dia cuma pengen iseng. Ya sama dengan di live kita kan banyak orang yang bilang Ustazah bohong kayak gitu kan. Atau apalah, tapi jarang sih kalau di live kita baik-baik semua orangnya. Misalnya dia yang bilang Ustazah itu bohong. Pusing aku, pertanyaanku nggak terjawab. Atau Ustazah begini sombong misalnya gitu. Ya ketawa aja, ya itu level yang kita menganggapnya itu lelucon aja, lucu aja kayak gitu, lucu banget ya kayak gitu aja sih. Nah itu level paling tinggi ya, jadi nggak perlu memvalidasi siapa kita, karena biarkan orang yang menilainya. Tugas kita adalah bagaimana kita itu berbaik sangka kepada diri kita. Oke. Ustazah, oke, kalau lagi puasa berenang kentut dalam air. Bahaya kalau kentutnya dalam air nanti masuk dia ke dubur batal puasanya ya. Oh kentut siap ya. Siap-siap Pak Hendri Datuk ya. Ustazah pertengahan belum selesai sholat witir. Terus kedengeran azan subuh. Boleh dibatalkan. Gak jadi problem ya. Kedengeran azan subuh saat witir belum selesai. Ya karena udah gak ada lagi jadwalnya itu ya. Ustazah oke. Quran setelah sholat. Baca Quran setelah sholat tapi pertengahan kita kentut lagi guys ya. Kalau baca Quran usahakan berwudu karena Imam Nawawi mengatakan bahwa kentut saat baca Quran tidak wajib wudu, tapi yang lain mengatakan tetap wajib wudu ya. Ustazah oke, sebentar ya. Oke, kalau lagi haid boleh tidak ikut belajar Iqra? Kalau belajar Iqra nggak jadi masalah
ya. Kalau belajar Iqra saat haid nggak jadi problem ya teman-teman ya, nggak jadi problem ya. Oke, kemudian kalau masuk masjid gimana? Masuk masjid ada beberapa pendapat ulama ya. Yang pertama mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Yang kedua mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Yang ketiga mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Yang keempat mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Jadi ikhtilaf, dia ada 4 pendapat ulama. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Oke, Ustazah, kalau sering menguap tapi kalau nggak sholat nggak nguap. Nguap itu ditahan. Karena kalau dia dibuka uapannya nanti dia akan nguap terus. Menguap di dalam sholat itu status hukumnya adalah makruh. Ya, jadi Allah tidak suka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka menahan uapannya ketika dia sholat sampai merah mukanya. Jadi kalau bisa menguap itu ditahan ya. Ustazah, kalau kita tim kunut pas sholat witir harus kunut nggak? Nggak harus ya. Ustazah, oke, apa boleh uang bunga deposito dibeli buat makanan hewan? Makanan hewan masih boleh, tapi saranku tetap jangan dikasih ke manusia. Ustazah, kalau kita mau sholat tapi suami habis jamaah Isya minta dilayani, itu gimana? Maka ada baiknya teman-teman sholat dulu, suaminya boleh menahan dulu sebentar. Ustazah, puasa Senin Kamis bisa nggak sekalian kodo puasa Ramadan? Tentu bisa ya, tapi bukan sekalian, satu niat satu amal. Jadi kalau niatnya kodo ya kodo aja. Kalau niatnya Senin Kamis ya Senin Kamis aja. Satu niat satu amal ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Aku kalau kita mau sholat, oke udah ya Mbak Tias. Saja sholat istikharah bersamaan dengan sholat duha nggak jadi masalah. Sholat duha dulu baru istikharah atau istikharah dulu baru duha nggak jadi masalah ya. Saja oke, jamak itu boleh dipakai 7 hari ya teman-teman ya. Ustazah, keluar darah haid kurang dari 24 jam. Kalau di waktu haid itu masih haid Mbak. Kalau dia darah haid, dia tetap haid. Tenang aja, ndak usah buru-buru mandi ya. Ustazah, oke aman ya. Kayak gitu ya. Teman-teman boleh share-share ke tautan, tap-tap layarnya ya. Oke, yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Oke, aman ya guys. Ustazah, ngasih makanan ke orang ditolak, ya udah abaikan, kasih ke orang lain aja. Itu berarti orang belum punya akhlak baik. Jangan terlalu sakit hati, nanti kita juga yang rugi ya. Ustazah, oke, kalau sudah selesai haid, belum mandi, boleh aja Mbak Fatimah, gak jadi masalah ya. Ustazah, oke, sebentar ya, aman ya guys ya Mbak Eli ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Ustazah, kapan puasa Yaumul Bid? Belum, masih lama ya. Nanti aku akan jelaskan ya. Ustazah, oke, kalau bukan di waktu haid mau sholat, apakah harus mandi dulu? Tidak, mandi tidak wajib ya. Kecuali dalam keadaan junub baru mandi ya. Ustazah, oke, kalau sholat witir nggak kunut gimana? Nggak apa-apa ya. Ustazah, sujud terakhir baca lebih dari 1 doa boleh nggak? Boleh banyak doa, nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah ya. Oke ya. Oke, kalau doanya pakai bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati. Kalau doanya bahasa Arab, boleh dilafazkan dengan berbisik ya. Ustazah, nyesel banget waktu sakit, sering banget ngebentak karena orang tua nggak bisa diam. Sekarang udah meninggal ya, seperti itulah ya, bahwa kalau seandainya pernah merasa punya dosa kepada orang tua, apa yang mesti teman-teman lakukan? Yang pertama, tingkatkan iman untuk kirimkan bacaan Al-Quran sampai hatam buat dia. Yang kedua, kirimkan Yasin buat dia. Yang ketiga, kirimkan Al-Fatihah buat dia. Yang keempat, perbanyak berdoa dan mendoakan pahalanya buat dia.
Selanjutnya perbanyak teman-teman melakukan yang namanya kalau ada rezeki boleh badal umroh, boleh badal haji atas nama dia ya. Oke. Ustazah, lebih baik mana sedekah ke saudara sendiri atau ke panti asuhan? Tentu lebih dekat ke zawil kurbah, orang yang terdekat dengan kita. Tapi kalau bisa sedekah itu disebar ya, supaya lebih banyak orang yang mendapatkan berkahnya ya. Ustazah, oke, bagaimana kalau sholat berjemaah imamnya sudah 1 rakaat, boleh nggak nyusul? Ya ikuti aja imamnya, nanti teman-teman salam kanan, salam kiri, lalu kemudian setelah salam kanan salam kiri, lalu kemudian teman-teman tambah lagi untuk membayar hutang yang satunya. Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Jadi kalau bukan di waktu haid keluar darah nggak apa-apa langsung sholat. Nggak boleh dong. Selagi masih dalam masa haid, itu adalah dalam masa haid, ya udah nggak usah sholat ya. Tapi kalau nggak haid ya sholat ya. Badal haji boleh lebih dari satu kali badal 1 nama ya. Khususnya uang sedekah subuh untuk bayar hutang ya, namanya bukan sedekah, namanya tabungan ya. Khususnya tetanggaku diceraikan suaminya, suami langsung mengucapkan talak 3. Apakah jatuh talak 3? Pada masa Rasulullah talak 3 dianggap talak 1. Pada masa Abu Bakar talak 3 dianggap talak 1. Pada masa Umar bin Khattab talak 3 dianggap talak 1 sampai Umar bin Khattab memimpin di 2 tahun pertama. Talak 3 dianggap talak 3. Sekarang gimana? Banyak ulama yang menyatakan talak 3 tetap dianggap talak 3. Benar, talak 3. Sholat tahajud udah niat 4 rakaat 1 kali salam. Tapi baru 2 rakaat mules. Boleh nggak jadi 4 rakaat? Boleh nggak jadi 2 rakaat? Ya batalkan karena mules ya. Nanti ulang lagi sholatnya. Oke. Zakat harta nggak boleh ke ibu, tapi kalau ke kakak boleh ya. Oke, suami istri tapi sholat sendiri-sendiri boleh nggak? Jika suaminya mampu, maka dia bisa menjadi imam bagi istrinya. Kalau dia nggak mampu, nggak usah dipaksa karena imam itu ada syaratnya. 6 tahun tidak ngasih nafkah lahir batin. Apakah jatuh talak? Tentu tidak ya teman-teman ya. Talak itu hanya terjadi karena beberapa hal saja. Yang pertama adalah karena suaminya yang menggugat ya. Oke, suaminya yang menggugat. Yang kedua adalah istrinya yang menggugat ya. Kemudian sebentar ya. Oke, yang pertama suaminya yang menggugat, yang kedua adalah istrinya yang menggugat, yang ketiga salah satunya murtad, kemudian salah satunya meninggal dunia. Tapi ketika itu tidak terjadi, tidak jatuh talak ya. Ustazah, kadang kita capek tetapi menolak ajakan suami untuk berhubungan. Apakah boleh? Kalau suaminya ridho, boleh aja. Jadi konsepnya tuh gini, seorang istri tidak boleh menolak kalau suaminya membutuhkan. Tapi seorang suami mesti melihat tentang kesiapan istrinya. Tidak boleh juga memaksa, kedua-duanya harus ridho ya. Oke. Ustazah, oke gitu ya. Kalau kita puasa Daud, suami pulang kerja seminggu 1 kali. Boleh nggak kita nggak puasa? Boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau sudah selesai haid belum mandi wajib, tapi suami boleh Mbak Fatimah, silahkan ya, nanti mandinya mandi wajib sekalian. Bolehkah zakat harta diberikan untuk biaya adik yang mau menikah? Zakat tidak boleh untuk menikah. Zakat itu harus kalau dia itu fakir, orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup ya, dan lainnya. Oke. Ustazah, lagi haid baca sholawat boleh, nggak jadi masalah. Oke. Ustazah, dimulai sedekah subuh itu waktu azan atau setelah azan? Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini ya.
Ustazah, kalau di kulkas atau di ruangan biasa bebas aja Mbak madunya. Oke. Ustazah, sedekah subuh selama waktu subuh benar ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, nah gitu ya teman-teman ya. Sebentar ya, siap Mbak Wiwi ya. Oke, sholat witir madu nggak bikin lemas, dia bikin justru kita semakin sehat, begitu kata Al-Quran ya. Oke, Ustazah, mondok anak tapi nggak mampu biaya. Terus minta keringanan, apakah itu termasuk nggak percaya sama Allah? Oh enggak, itu minta keringanan itu hal yang wajar ya, terjadi di beberapa sekolah, nggak masalah. Ustazah, sebetulnya boleh nggak ya sedang haid membaca dan memegang Al-Quran? Jangan, kalau mau ngulang hafalan atau dari handphone aja ya. Ustazah, harta hibah untuk badal haji orang tua nggak jadi masalah ya. Ustazah, madu akasia, kencing manis, diabetes akasia dong. Iya dong, memang untuk itu. Ya, diabetes tuh akasia ya. Akasia itu benar ya. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, qobliyah subuh kalau udah jam 6 boleh nggak? Pokoknya qobliyah subuh itu boleh dilakukan selagi masih ada waktu sholatnya. Tapi kalau waktu sholatnya udah habis, itu nggak bisa lagi waktu sholat subuhnya ya. Selagi dia masih ada waktu subuhnya, masih bisa. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis, maka tidak bisa lagi sama sekali ya. Oke ya. Gitu ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Ustazah, amalan apa hilangkan benjolan di rasa sakit? Amalannya adalah sholat sunat hajat ya. Sholat sunat hajat ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah nanti salam kanan, salam kiri, minta kepada Allah agar semoga Allah capai apa keinginan kita ya. Oke, sebentar ya. Oke, Ustazah, siap. Lapor sah, aku udah mandi, mantap ya. Bismillah ya. Ustazah, jarang sholat rawatib tapi sholat witir, nggak masalah. Cuman sayang aja sih. Karena rawatib itu hukumnya sunnah muakkad Pak ya. Ustazah, kalau suami memasrahkan istri dan anaknya ke kakaknya, apakah jatuh talak? Tidak. Kecuali dia mengucapkan talak dan memang ingin menceraikan istrinya. Kapan waktu sholat hajat? Sholat hajat itu bisa dilakukan siang dan malam, nggak ada masalah ya. Ustazah, bisa nggak sholat qobliyah subuh dilaksanakan sesudah sholat subuh? Nggak bisa ya. Yang namanya qobliyah subuh itu tetap dilakukan dari azan subuh, setelah azan subuh dan sebelum sholat subuh ya. Ustazah, apakah wanita bisa jadi imam sesama wanita? Silahkan, nggak masalah. Bedanya apa dengan imam laki-laki? Nggak ada bedanya, sama aja. Cuman suaranya jangan terlalu gede, itu aja ya. Ustazah, kayak gitu ya. Cuman suaranya jangan terlalu gede ya. Ustazah, anak yatim piatu itu tanggung jawab kita. Kalau anaknya non muslim sama aja kok. Ustazah, qobliyah itu sebelum sholat fardu ya teman-teman ya. Ustazah, jarang sholat rawatib tapi sholat witir, sayang banget sih. Aku nyaranin jangan tinggalkan rawatib sih teman-teman ya. 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ustazah, kalau lagi haid apa boleh pegang yasin? Masih boleh. Kalau khawatir boleh pakai handphone. Ya. Ustazah, subuh kesiangan apa tetap sholat? Ya, tetap sholat di jam berapapun teman-teman terbangun. Tetap sholat di jam berapapun teman-teman terbangun ya. Ustazah, aku selalu jalanin sholat rawatib, mantap ya.
Ustazah, gimana menyikapi kalau sholat taubat harus mandi taubat dulu enggak? Tentu tidak. Sholat taubat tidak harus mandi taubat dulu ya. Ustazah, apakah status anak haram orang tuanya mengulang akad nikah? Ketika ada orang berzina, lalu dia menikah, lalu dia hamil, lahir anak, nanti setelah anaknya lahir dia dianjurkan nikah lagi dengan suaminya ya. Aku sehat dengan madu akasia. Masya Allah. Iya dong. Mantap ya teman-teman ya. Aku sehat dengan madu akasia. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, gimana caranya mengingatkan suami yang malas ibadah? Ya teman-teman tinggal ingatkan aja. Seperti teman-teman ngobrol santai aja. Bang sholat yuk gitu aja ya. Bang sholat yuk udah gitu aja. Sesimpel itu ya teman-teman ya. Sesimpel itu aja. Nah tapi ingat wajadilhum billati iya ahsan ya. Kalau dia bantah, bantahlah dia dengan bantahan yang baik. Oke? Gitu ya. Ustazah nih ya guys, ada hamil lagi guys. Aku hamil atau haid? Aku hamil, akhirnya miomku sembuh Zah. Tuh guys. Oh, miom tadinya susah hamil kalian ya. Kayaknya mbak ini dia miom susah hamil. Akhirnya miomnya sembuh dan hamil. Masya Allah. Minum akasia nih guys. Qadarullah ya guys. Oke, semuanya ketik. Masya Allah. Mbak Taji, aku hamil Zah. Miomku akhirnya sembuh dan hamil akasia. Kok hamilnya akasia sih? Maksudnya minum akasia kali ya. Masya Allah. Memang kalau miom itu dia akan selalu memakan janin. Karena dia seperti benalu guys. Dia seperti benalu yang ada di tubuh kita. Jadi ketika dia dibuahi mulai muncul dalam bentuk gumpalan darah. Gak jadi hamil. Kayak gitu. Dimakan lagi dimakan, makanya orang miom tuh bikin kehilangan mbak, jadi nggak usah terlalu kecewa, cukup bilang aja lain kali hati-hati. Kami di pondok itu bahkan kami itu sendal kami gembok, percaya nggak percaya teman-teman, sendal jepit kami gembok, kami kasih gembok hilang juga guys, karena anak pondok itu ketika hilang sendal dia ambil sendal temannya. Hilang sendal dia ambil sendal temannya. Memang kayak gitu. Sama dengan anak kuliah. Hilang helm dia ambil helm kawannya. Memang seperti itu. Jadi beruntut. Hilang baju pramukanya diambil baju pramuka orang. Nah ada solusi dari aku. Dan itu waktu itu dari solusi orang tuaku ya. Akhirnya waktu itu aku gak dikasih sendal jepit lagi. Karena sendal jepit itu kan di masjid itu jepit semua guys. Mirip-mirip. Jadi kalau sendal kita hilang mau pakai nama, pakai ukiran batik premium NKRI pun gak bakal bisa. Tetap dicuri guys. Karena di pondok itu kan ribuan manusia, ribuan orang. Iya kan? Nah, jadi caranya itu emakku membelikan aku sendal yang beda dengan sendal lain. Waktu itu aku ingat banget nama sendalnya sendal bata. Sejak itu nggak pernah lagi hilang karena sendal itu cuma aku yang punya. Ya mungkin itu solusinya ya. Memang seperti itu. Anak pondok tuh hilang terus kayak gimana orang sendal dia diambil sendal orang ya kan. Jadi kalau hilang nggak apa-apa, nanti dinasehatin, jangan marahin, nanti dia diambil sendal orang, nanti malah sendal orang itu nanti dia berdosa karena takut dimarah ya. Apakah berdosa mendiamkan ibu mertua? Kami tinggal serumah, suami merantau, nggak boleh. Dengan orang tua nggak boleh ya teman-teman seperti itu ya, mendiamkan karena kebencian nggak boleh, tapi kalau mengurangi urusan boleh ya. Ustazah, kalau imam salah bacaan surat pendek diganti surah lain, apa harus sujud sahwi? Enggak. Ya, kalau salah bacaan ayat pendek itu tidak perlu sujud sahwi. Salah bacaan ayat pendek tidak perlu sujud sahwi ya teman-teman ya. Oke, salah bacaan ayat pendek tidak perlu sujud sahwi. Kita pun gitu. Kalau ayat pendek kita salah nggak usah sujud sahwi guys. Contoh misalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa, ganti ayat. Bismillahirrahmanirrahim, lupa lagi. Udah langsung ruku aja, nggak jadi masalah ya. Ya betul sekali Cak Rusdi. Memang kayak gitu anak pondok, biasa itu kehilangan ya. Karena kayak gitulah kondisinya. Nah, mungkin kita cekeran pulang tuh kita curi juga sendal orang ya kan. Aku pada masanya juga seperti itu. Wah, sampai akhirnya orang tua aku tahu nih kalau dimarahin dicurinya sendal orang. Jadi nggak pernah dimarahin lagi ya.
Ustazah, oke, aman ya. Ustazah, sedekah subuh niat buat anak setelah terkumpul diniatkan buat orang yang meninggal, boleh, nggak jadi masalah. Kalau uang hilang di pondok sama aja, suruh dia jaga uangnya aja, ya. Oke. Ustazah, kalau mau tidur kan wudhu, tapi buang angin sebelum benar-benar tidur, itu gimana? Ya kalau mau ngambil wudhu lagi boleh, kan sunnah aja hukumnya, ya. Ustazah, ayat yang dibaca 11 kali pas sujud terakhir itu apa? Saya lupa. Ayatnya adalah Allahumma rzuqni, ayat doa-doa. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ini dibaca 11 kali di sujud terakhir ketika mau habis sholat, ya. Ustazah, tasbih digital apa boleh letak di tangan kiri? Boleh, nggak masalah. Kalau sholat sunnah qobliyah asar 2 rakaat atau 4 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat, ya. Ustazah, hukum suami menyepelekan nafkah istri, menyepelekan standarnya apa? Kalau menyepelekan tidak menafkahi sama sekali, kalau istrinya tidak ridho, maka suaminya berdosa besar, ya. Berdosa besar, ya. Kalau sholat maghrib ketinggalan 2 rakaat, gimana duduknya? Kalau ketinggalan 2 rakaat, nanti imam rakaat ketiga, kan imamnya tahiyat akhir. Kita tahiyat awal. Nanti setelah imamnya salam, kita naik rakaat kedua. Kita tahiyat awal lagi. Nanti setelah itu rakaat ketiga kita tahiyat akhir. Jadi kalau maghrib telat 2 rakaat, kita 2 kali tahiyat awal, 1 kali tahiyat akhir. Doa sebelum sholat agar bisa khusyuk, perbanyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim supaya tidak diganggu syaitan untuk sholatnya, ya. Dan kalau bisa hafal arti bacaan sholat. Arti bacaan sholat kan nggak banyak, cuma semacam Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, dan tahiyat akhir. Kalau nabung ada potongan admin 5%, apakah termasuk riba? Nabungnya di mana? Kalau potongan admin ini sebenarnya tidak ada problem. Itu jasa karena dia membantu menyimpankan uang kita. Bagaimana dengan orang-orang yang sekarang suka bilang semesta merestui? Semoga semesta merestui. Bagaimana hukumnya? Tidak ada problem. Karena memang ketika kita melakukan sebuah amal kebaikan, itu Allah meridhoi. Dan ada beberapa amal yang itu hewan-hewan pun menyukai dan mendoakan kita, ya. Itu dalilnya jelas. Cuma kalau bisa semoga diridhoi ya, kayak gitu. Lipstick aku button scrub, ya. Ustazah, oke, kalau sedekah ke suami gimana hukumnya? Boleh, nggak masalah. Setiap istri membantu keuangan suami itu dinamakan dengan sedekah. Ustazah, imam baca ayatnya panjang, kita nunggu lama dalam hati. Bolehkah istighfar? Nggak perlu, cukup dengarkan aja. Batas akhir sedekah subuh jam berapa? Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Ustazah, malam aku sholat jadi kepikiran soal celana dalam mau dikemanain. Ada-ada aja pun kawan ini. Udah nanti malam jangan pikiran celana dalam lagi. Ustazah, baju yang kita pakai tidur, kita pakai sholat subuh gimana? Selagi tidak kena najis sebenarnya tidak ada masalah. Tapi kalau teman-teman mau mandi sebelum subuh itu jauh lebih baik. Oke, aku aja anak muda mandi sebelum subuh. Masa udah usia 40-an, 60-an, udah expired. Usia tahajud menjelang azan subuh mandinya telat. Aku aja anak muda mandi subuh, geng. Masa kalah sama aku? Slebeu. Oke ya. Ustazah, kadang pikiran kemana-mana. Kadang ngantuk Zah kalau imam baca ayat. Nggak apa-apa. Yang penting imam itu akan menggantikan kekeliruan atau pikiran kita yang kemana-mana itu. Nggak usah khawatir ya. Ustazah, hukum istri cari nafkah karena suami nggak dapat kerja. Kalau istrinya ridho, pahalanya besar. Kalau istrinya ridho, pahalanya besar, ya. Oke, Ustazah dingin, mandilah sebelum subuh. Banyak yang nggak mandi sebelum subuh, guys. Patutlah teman-teman kalau lagi live ngantuk-ngantuk, aku aja mandi sebelum subuh aku. Mana coba kalahkan aku dong, berani-berani sini. Aku mandi sebelum subuh, guys. Gimana ceritanya? Subuh itu aku udah mandi, sudah melakukan aktivitas yang sepatutnya.
ya sholat subuh dan lainnya. Terus aku live, udah pakai baju, pakai parfum aku. Mana ceritanya? Kalah teman-teman, kalah semua. Udahlah 3 tahun masuk live nggak pernah ngomong, ngetik doang bisanya. Aku tengok ngomong kayak gini terus terang berani ya kan. Mandi nggak ada dingin karena belum terbiasa aja. Oke. Ustazah, yang belum mandi mandi. Mana ceritanya? Mandi sebelum subuh sunnah ya. Oke, pakai air hangat enggak? Aku nggak pakai air hangat. Water heaterku nggak pernah hidup, entar rusak. Sekarang nggak ngerti aku ya. Nah, air hangat di rumahku nggak pernah hidup guys. Mana ceritanya? Ustazah ngomong sendiri. Ustazah niat sedekah subuh, doa. Lebih tepatnya doa sedekah subuh. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Jadi kayak gini kan, sekarang sedekah subuh tuh udah dikumpulkan kan, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, lalu kan yang sedekahkan. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku, gitu ya. Oke, pekan baru panas ya, mandi sebelum subuh bukan karena panas ya, karena supaya kita segar ya teman-teman ya. Top 1% orang hebat di dunia mandi sebelum subuh, walaupun dia non muslim. Top 1% orang di dunia itu rata-rata mandi sebelum subuh, walaupun dia non muslim. Ya kan, ini belajar agama tiap hari, ikuti live Ustazah Nela Kece Badai tiap hari, bertanya tiap hari, mandinya jam 9. Gak masuk geng, mandi sebelum subuh mulai besok semuanya nih, berapa manusia nih? 2000 manusia, mandi sebelum subuh. Ya gimana ceritanya? Hafal doa sujud sahwi, doa dapat jodoh, hafal cara sholat duha, cara sholat tasbih. Mandinya jam 9 pagi, gimana ceritanya? Oke ya, Ustazah betul. Ustazah, oke, doa panjang umur, mau dihafal nggak? Mau dihafal nggak? Mau dihafal. Kalau dihafal doanya gini. Allahumma tawil umurana wasahih ajsadana wan nawwir qulubana. Ya Allah, panjangkan usiaku, kemudian benarkan jasadku dan berikan cahaya pada hatiku. Oke, paham ya? Nah, kalau ada yang hafal, ini dia. Ada yang hafal nih, teman-teman kita nih. Hey, mandi sebelum subuh ya. Besok pagi aku absen live pagi, yang belum mandi jewer telinga sendiri. Besok pagi aku live jam 6 kan, yang belum mandi, mana ceritanya, yang belum mandi jewer telinga sendiri. Oke, gitu ya teman-teman ya. Itu doanya ya. Nah, oke, Allahumma Allahumma tawil umurana wasahi ajsadana wan nawwir qulubana. Gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mandinya keramas enggak ya? Kalau keramas enggaknya tergantung teman-teman semuanya mau keramas atau enggak. Cuman kalau Jumat ya mandi keramas lah. Tapi enggak mungkin keramas Jumat doang, geng. Mandilah, oke? Mandi pun aku suruh pula. Deh. Oke. Nah, daerah kami sangat dingin, Zah. Belum terbiasa aja. Sunnahnya mandi sebelum subuh. Rasulullah itu mandinya sebelum subuh ya. Oke, mandi pun aku suruh pula. Oke, kalau nggak mandi sholat subuhnya sah nggak? Sah, sah sih. Kalau nggak mandi sholat subuhnya sah nggak? Sah sih. Tapi apakah ini membatalkan ajakanku untuk mandi sebelum subuh ketika aku bilang sah? Kalau aku bilang nggak sah, salah pula aku. Sah sih teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, dosakah kalau Ustazah? Dosakah kalau ngefan dan pengen lihat imam besar Masjidil Haram? Boleh, silakan. Imam Abdurrahman As-Sudais coba tanya ke ininya, ke tour leadernya, teman-teman ya, bahwa itu ada tempat imam sebelum dia sholat fardu. Itu bisa dilihat kok, teman-teman. Nah, itu tour leadernya tahu itu. Jadi imamnya tuh berkumpul, dia siap-siap pakai jubah, nanti diarahkan sama polisi untuk pergi ke tempat mihrabnya ya. Ustazah, tahajud saya tidak pernah mandi, Zah. Gimana itu? Nggak apa-apa sih, sah sih teman-teman, sah aja. Nah, cuma kalau tahajudnya jam 3 ya mandi tengah malam juga nanti
nggak juga bagus untuk kesehatan. Jadi mandi itu bagusnya sebelum azan subuh ya teman-teman ya. Ustazah boleh ndak wudhu kalau mau tidur sholat taubat dulu? Boleh, kan habis ngambil wudhu sholat sunat taubat, nggak masalah ya. Ustazah, oke sebentar ya. Doa agar bisa bawa orang tua umroh. Allahumma rzuqna. Kalau dia sama orang tua pakai na. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, dengar ya guys, mandi sebelum subuh. Aku aja mandi sampai 3 kali sehari guys. Pagi sebelum subuh aku mandi. Terus melakukan aktivitas ibadah dan lain-lain. Lalu aku live jam 8 live, jam 10 kajian. Setelah itu aku pulang, kemudian aku sholat zuhur dengan ibu-ibu ya di masjid. Lalu kemudian aku makan siang, terus aku mandi. Gitu, baru nanti aku lakukan aktivitas. Kalau kerja ya kerja, kalau seandainya aku lagi ngezoom ya ngezoom, kalau aku nguji ya nguji, kalau aku tidur ya tidur, tapi mandi karena udah dari pagi beraktivitas ya kan. Nah nanti mandi lagi sore. Nah, ceritanya mandi aja disuruh-suruh sama Ustazah Nela kece badai. Mandi ya geng ya Ustazah. Oke, gitu ya. Oke, perasaan Bandung dingin banget. Perasaan kalau aku pulang kampung ke Bukit Tinggi dingin juga, mandi juga aku. Ya, gimana ceritanya nih? Bom, mirip Bom. Mandinya 2 minggu sekali kayak kamu Bom. Kucingku mandinya 2 minggu sekali guys. Ustazah, oke sebentar ya. Nah ini dia doa mau umroh ya. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung gitu ya. Oke gitu ya teman-teman. Memang mandi itu persoalan sih. Karena nggak dosa sih nggak mandi. Memang ada sebagian teman-temanku itu yang aku tak sebut nama. Ada yang mau berangkat kerja nggak mandi tapi tetap produktif. Mau live nggak mandi sampai live-nya 8 jam ya tapi tetap produktif. Dosa nggak aku Nel? Enggak sih, aku cuma bilang memang nggak dosa sih. Iya kayak gitu, kayak mana lah aku bilang dosa, salah pula aku ya kan. Ya udah lanjutkan aja lah kalau nggak mandi ya Ustazah. Oke sebentar ya. Oke, mandi pakai air hangat boleh. Doa ingin punya keturunan. Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya Allah, coba catat guys, catat ya. Ini doa minta keturunan dan minta jodoh. Nih dia, nih aku catetin ya. Ya aku catetin gayalah aku sematin ya. Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, janganlah engkau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ustazah, kalau udah witir habis isya, habis tahajud witir lagi nggak boleh mbak. Witir cuman boleh 1 kali mbak. Ya witir cuman boleh 1 kali mbak. Jadi kalau mbak sholat isya, lalu kemudian mbak dia isya kan, kemudian tengah malam mbak boleh, terus kemudian mbak witir. Habis isya mbak dia isya dulu ya mbak dia isya dulu, lalu kemudian sholat witir, tengah malam mau tahajud boleh. Tapi mbak nggak boleh witir lagi ya. Oke, share tautan, tap layarnya ya guys. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Saya oke, aman ya. Oke, sebentar. Ustazah, sebentar ya. Berdosakah menonton live berondong bening? Jangan. Wala taqrabuz zina ya, jangan dekati zina. Itu kalau ada perasaan suka itu bahaya kalau dengan lawan jenis. Jaga ghaddul basar, tundukkan pandangan. Laki-laki juga ngelihat video perempuan joget-joget, ghaddul basar, tundukkan pandangan ya. Oke, bagaimana doa supaya anak mau mengerjakan sholat tanpa disuruh terus? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ustazah, sholat duha kapan? Sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. 1,5 jam sampai dari 2,5 jam dari azan subuh lebih kurang ya, sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya teman-teman ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, 2. Gurita halal mbak ya. Oke.
Oke, ini dia doa anak soleh ya. Robbi habli minas salihin. Ya, sholat witir penutup sholat wajib ya Zah. Enggak Mbak Maria. Witir itu bukan penutup sholat Mbak. Witir itu mengganjilkan sholat aja. Jadi subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib. Kemudian isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Karena witir sholat ganjil, maka la witron fi ahadil lail. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu witir. Tengah malam tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Tapi kalau habis isya belum witir, nanti witirnya setelah tahajud boleh, nggak masalah. Batas tahajud dan witir adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, masih bisa tahajud dan witir. Sholat taubat itu kapan? Sholat taubat itu siang dan malam bisa Mbak Yuzi, nggak masalah. Siang dan malam bisa, kecuali jangan habis asar dan habis subuh. Caranya kayak sholat subuh aja kok ya. Ustazah kalau sholat duha jam 10 masih bisa. Sekali lagi 1 jam menjelang azan zuhur masih bisa. Ustazah, cara membayar hutang orangnya udah nggak ada. Masih hidup nggak? Kalau dia masih hidup, cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak ada, maka ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya bayar uang 200.000 untuk membayar hutangku kepada si fulan. Tapi kalau ketemu lagi sama dia, tanya, aku udah ganti uangmu dengan sedekah. Ya, bagaimana ini? Kalau dia tetap mau, aku butuh duitnya, makanya aku cari kamu. Ya udah, teman-teman tetap harus bayar, ya. Ustazah, oke, aku mau minta doa agar anak saya mendapatkan pekerjaan terbaik. Lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, ya. Salam kanan, salam kiri, lalu minta sama Allah agar anaknya dapat pekerjaan pakai bahasa Indonesia aja, ya. Ustazah, kalau cowok suka tapi aku nggak mau pacaran, terus dia ninggalin gimana ya? Ya udah biarin aja. Kalau dia mau ta'aruf dan nikah, ya kita nggak mau pacaran, tapi dia ninggalin kitanya baper. Nggak usah, keep moving. Manusia punya antivirus kok untuk melupakan seseorang. Mbak Tini diem ya. Ustazah, cara biar cepet khatam Quran, ibu-ibu yang banyak kegiatan di rumah. Khatam Quran sih nggak perlu cepet-cepet. Kalau mau santai, yang penting konsisten, baca aja 2 lembar setiap habis sholat ya. 2 lembar setiap hari. 2 lembar, 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 2 lembar ya. Itu dia insya Allah 4 bulan hatam kok ya. Oke, Ustazah, sholat hajat 2 rakaat ya. Ya kayak sholat subuh aja. Sholat hajat itu kayak sholat subuh aja. Nggak ada bedanya. Bedanya cuma niat doang. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh aja, nggak ada beda ya. Ustazah, oke sebentar ya. Oke sebentar. Yang mesti duluan mengurus orang tua yang sakit atau anak juga lagi sakit? Sebenarnya anak ya, karena orang tua bisa diwakilkan dengan yang lain. Coba disiasati aja ya. Ustazah, oke, ya ini niat sholat sunat hajat ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 lembar Mbak, bukan 2 halaman. Kalau 2 halaman jadinya 8 bulan ya. Ustazah, kapan waktu sholat hajat? Ustazah, sholat hajat kapan? Sholat hajat itu kapanpun bisa Mbak. Kapanpun bisa Mbak, siang dan malam bisa. Habis duha boleh, sebelum tidur boleh, tengah malam boleh. Karena sholat hajat itu adalah salah satu jenis sholat yang bisa dikerjakan kapanpun. Kecuali habis subuh dan habis asar ya. Masih ingat teman-teman, 5 sholat yang bisa dikerjakan kapanpun. Nah, apa sholatnya? Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu bisa dilakukan 24 jam ya. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Apa yang dibaca? Ya kayak sholat subuh aja. Ayat pendeknya bebas. Niatnya doang yang beda. Niat sholat itu kan cuman sebutkan nama sholatnya, rokaatnya dan hukumnya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kan gitu-gitu aja kan. Oke gitu ya. Ustazah, apa hukumnya chattingan sama lawan jenis? Tergantung isi chatnya. Kalau isinya pekerjaan gak masalah.
Kalau isinya adalah muamalah, jual beli, nggak masalah. Upah mengupah, nggak masalah. Tapi kalau isinya lagi apa bang? Udah di mana belum? Udah makan belum? Jangan lupa makan ya. Nanti aku risau loh. Aku nggak mau loh kamu kenapa-napa. Please deh. Itu nggak boleh. Itu namanya jinsiah. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, apakah pakai parfum yang mengandung alkohol tidak bisa dipakai sholat? Nggak bisa. Jadi usahakan parfum non alkohol atau kadar alkoholnya di bawah 3 metil. Ustazah, sedekah subuh bisa diberikan ke orang tua bebas. Bebas aja. Lupa tahiyat awal boleh sujud sahwi. Ustazah, oke, iya, oke ya. Ustazah, saya masih kadang-kadang mandi sebelum subuh. Laporan diterima ya, lebih kurang mandilah kalau bisa. Seger, mood booster, enak bangun pagi seger ya guys. Oke, masa netizen akun Ustazah Nela Luki Kece Badai mandinya 1 kali sehari? Mana ceritanya? Oke, Ustazah, Oke, hukuman bagi jinsiah ya berdosa ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah ada Mbak Ian asal nggak diminum katanya ya. Alkohol itu tidak dibolehkan secara zatnya. Zatnya. Sama dengan ada yang ngomong gini. Ya, ini ada juga aku dengar gini. Babi itu yang haram kan cuman dagingnya. Berarti tulangnya nggak haram katanya. Berarti kulitnya nggak haram. Kan yang haram tuh dagingnya. Nggak bisa digitu-gituin Islam. Al-haramul khinzir lidzatihi. Haramnya babi itu karena zatnya. Jadi mau zatnya, mau kukunya, mau matanya, semua haram. Iya kan? Nah, sama dengan ada yang bilang gini. Minuman keras itu haram kalau memabukkan aja. Kalau nggak mabuk berarti dia tidak haram. Ada yang bilang kayak gitu guys. Makanya boleh minumnya cuma 1 sendok aja. Yang penting gak mabuk. Ada, itu kan logika. Ya, faktanya apa? Al haramul khomru lidzatihi. Haramnya khomar itu karena zatnya. Zatnya haram, mau sedikit, mau tetes, 2 tetes tetap dia haram. Ya, Ustazah, oke. Di Dieng mandi cuma sekali sehari Zah. Di Jerman sekali 10 hari malah. Ganti bajunya sekali 10 hari malah. Ya udahlah kalau mau kayak gitu nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Ya udah, nggak usah mandi aja, nggak apa-apa. Oke ya, Ustazah, apakah sholat yang tadi disebutkan bisa dibaca surat-surat pendek? Benar Mbak Sari. Baca surat-surat pendek bisa Mbak Sari ya. Oke gitu ya. Bisa aja ya teman-teman ya. Oke. Ini ngetiknya kok berantem guys. Ngetik tuh pelan-pelan guys. Berantem di kolom komen. Ceritanya rame kali. Ketawa lah isinya macam-macam nih. Aku berusaha fokus dan membaca guys. Oke. Ngetiknya pelan apa guys? Jangan ngetik pakai napas. Ketik pakai jari biar lambat sedikit. Ustazah, bolehkah baca Yasin untuk orang masih hidup? Boleh. Baca Yasin untuk orang masih hidup boleh ya. Teman-teman is oke. Nggak jadi masalah ya. Ya Allah, saya baca Yasin. Dengan baca Yasin ini sehatlah anakku dan seterusnya, itu boleh ya. Ustazah, tidur pisah dengan suami alasan ROKOK gimana? Pisah tidur dengan suami itu tergantung daripada kedua belah pihak. Kalau keduanya ridho, boleh. Kalau salah satunya nggak ridho, maka yang satunya berdosa. Tapi rumah tangga yang sakinah itu itu biasanya 1 kamar ya. Yang 1 kamar pun belum tentu sakinah, apalagi beda kamar. Pagi suaminya kerja, istrinya ngapain, ujung-ujungnya tidak ada quality time. Masa itu juga aku yang ngajarin? Oke ya. Ustazah, oke. Kalau minta doa, boleh nggak minta bayaran Ustazah? Nggak boleh ya. Memang ada aku lihat salah satu akun yang kalau mau didoakan dia harus nge-give dulu, dan ini lucu. Ya, teman-teman jangan ikut-ikutan, jangan dibesarkan karena itu membuat situasi menjadi tidak bagus teman-teman. Bu, doakan saya ini. Oke, boleh give-nya dulu.
Fakta ada, nauzubillah. Semoga Allah mudahkan. Mungkin itu terjadi karena ketidaktahuan, kita berbaik sangka itu terjadi karena ketidaktahuan daripada hostnya dan ketidakmengertian para netizennya. Semoga membaik ya teman-teman ya. Nah itu nggak boleh teman-teman, nggak boleh. Minta doa, kirim gift dulu. Gimana ceritanya kan? Nah itu nggak boleh. Ya kita berbaik sangka, mungkin masih belum mengerti aja. Semoga ke depan ketika udah mengerti, beliau tidak mengulangi lagi dan lebih wise, lebih bijaksana memberikan edukasi. Ustazah, gimana ya? Sebentar ya. Apa Mbak Rosa nangis pula? Oke, sebentar. Suamiku nggak nafkahin, sebentar ya. Sudah nggak nafkahin 40 tahun. Sudah meninggalkan anak dan nikah lagi. Sudah lost contact, sahkah istri nikah siri? Gugat dulu Mbak, gugat dulu. Karena ketika dia ngomong 40 tahun yang lalu dia pernah ngomong talak enggak? Kalau dia pernah ngomong talak, Mbak boleh langsung nikah. Tapi kalau dia nggak pernah ngomong talak, maka Mbak harus gugat dulu baru bisa nikah. Ya, Ustazah, oke sebentar ya. Kalau chat nawarin makan pada pimpinan lawan jenis nggak ada masalah kalau sekedar niatnya karena Allah, bukan niatnya memikat hatinya. Memberikan hadiah ke lawan jenis nggak ada masalah, tapi tujuannya bukan memikat hatinya, tetapi tujuannya adalah karena Allah ya. Oke, gitu ya. Oke, gimana kalau Ustadz yang ceramahnya dibayar? Nggak apa-apa. Utsman bin Affan itu kalau ceramah diberikan 1 kilogram emas, teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting secara nyata dia tidak menggunakan tarif. Ya, yang dibayar dari Ustadz itu bukan karena ilmunya, tapi dia telah mengganti waktunya. Contoh misalnya harusnya dia bisa ngurusin anak, tapi akhirnya dia malah ceramah. Harusnya dia bisa bekerja demi menghidupi anak istrinya, dia malah memberi ilmu kepada orang lain. Nah, secara hukum itu tidak ada masalah. Yang penting adalah tidak boleh menyatakan tarif di luar kapasitas jemaah atau bertarif, itu tidak dianjurkan. Dan jemaah pun kalau Indonesia, I think sih aku udah 22 tahun ceramah ya guys. Mereka sangat menghargai ustadz. Jadi nggak perlu sebenarnya aneh-aneh sih dengan jemaah. Mereka sangat menghargai ilmu loh. Aku selama 22 tahun nggak pernah dikecewakan oleh jemaah. Jadi bertarif nggak boleh, tapi percayalah ketika kita memberikan ilmu, orang akan menghargai kita dan berkah. Dan aku nggak pernah susah dengan dakwah. Artinya karena aku ceramah hidupku susah, nggak pernah. Ada berkah di sana, uangnya ketemu, kemudian bisa beli apapun, bisa bersedekah juga. Dan tentu harus ada pekerjaan lain supaya dakwah tidak dijadikan tujuan mencari uang. Kayak gitu ya. Tapi secara hukum nggak ada masalah ya. Karena Utsman bin Affan itu kalau dia kajian itu dikasih besar sekali oleh jamaahnya. Itu cuman karena kita menghargai dia, guru kita, karena harusnya dia bisa cari rezeki nih, gitu kan. Cuman dia kemudian memilih untuk mengajarkan kita. Nah, hanya semacam tanda sedekah kepada orang yang beriman kan bagus aja, gitu sih guys ya. Tapi makanya saran aku sih, kalau ada teman-teman punya anak ustadz, mau punya orang tua ustadz atau ustazah, usahakan dia punya pekerjaan sehingga itu tidak dijadikan sebagai tujuan. Ya, pekerjaan yang bisa menghidupi dirinya selain daripada dia harus berdakwah. Tapi so far Indonesia bagus. Indonesia sangat menghargai ulama ya. Khususnya bila mendoakan mertua perempuan apa masih pakai walidayah? Ya, boleh ya. Walidayah boleh sekali ya. Teman-teman share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya sehingga teman-teman bisa berteman dengan aku di akun ini dan bisa ngobrol santai bareng aku. Khususnya mulai dakwah sejak kecil ya, sudah 22 tahun. Khususnya sebentar ya, doa 2 tahun belum dikabulkan. Coba pelan-pelan ya. Doa kita itu Allah kabulkan teman-teman. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dengan 3 bentuk. Yang pertama adalah Allah kabulkan langsung sesuai dengan yang kita mau. Ya Allah, saya pengen rezeki. Tahu-tahu dapat rezeki gitu kan. Nah, gitu ya.
Oke, dapat rezeki gitu kan. Atau kemudian setelah itu dia apa namanya? Atau cara yang kedua yaitu Allah nggak kasih rezeki, Allah ganti dengan suaminya yang tidak soleh, kemudian mendadak dia soleh dan seterusnya. Atau Allah akan ganti di hari akhirat, doa aja ya. Doa agar anak tidak durhaka, Robbi habli minas solihin. Rambut rontok hilang dosa nggak ada rambut hilang dosa. Rambut hilang dosa. Hafalan Al-Quran hilang dosa. Kalau rambut hilang, hilangin aja. Nggak apa-apa. Ya, oke, Ustazah, kalau sholat fajar itu apa? Fajar itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya, teman-teman ya. Oke, nama lainnya adalah qobliyah subuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, aku dapat rezeki ada orang kirim buah-buahan saat suamiku lagi sakit, Masya Allah ya. Semoga Allah luaskan rezeki ibu yang suaminya lagi sakit, Allah sembuhkan ya. Ustazah, sebentar, sudah ditalak kinayah 3 kali, apa masih harus gugat kalau mau nikah lagi? Enggak. Kalau nikah siri tentu nggak harus gugat lagi. Kecuali kalau dia nikah resmi dengan suami yang kedua, harus gugat karena harus ada surat nikahnya, surat cerainya baru bisa dibuatkan surat nikahnya ya. Pada mau nikah lagi. Banyak kali sih jodohnya, mau nikah lagi dari tadi pagi ku tengok. Banyak kali, geng. Kasihan itu, bagi-bagilah sama Mbak Tini. Ustazah, kalau semoga sakinah ya. Ustazah, sebentar ya. Waktu sholat syuruk itu jam berapa? Ya dari azan subuh, 1,5 jam dari azan subuh ya. Nah, waktu sholat syuruk itu kapan? 1,5 jam dari azan subuh ya. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Lagi laku, iya, lagi promo kali ya, lagi promo COD gitu ya. It's okay, nggak ada masalah, menikah nggak ada masalah, ya. Yang masalah tuh berzina, ya kan, nikah lah, nggak apa-apa, it's okay. Ustazah, gimana? Sebentar ya, kalau salam pakai SS, ASS nggak masalah. Gak masalah. Yang penting kalau kita mendengarkan salam kita jawab ya. Ustazah, aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Sebentar lagi Mbak Khotimah ya. Ustazah, apakah boleh sedekah subuh berbeda-beda nominalnya? Boleh, gak masalah. Hari ini 2.000, besok 5.000, besok 2.000 bisa. Cuman untuk tahap pemula aku nggak nyaranin beda-beda jumlahnya. Yang aku saranin adalah permanen jumlahnya. Karena gini guys, kalau dia jumlahnya berbeda, hari ini 2.000, besok 5.000, besok 2.000, besok 20.000, besok males. Kan kemarin 20.000, nggak jadi guys. Jadi nggak konsisten kita. Untuk tahap awal ya permanen aja dulu. Nanti kalau udah pasti dia 5.000, pasti bisa 2.000 baru boleh naik turun ya. Ustazah, aman ya. Baik. Pusing, batuk tapi tetap puasa. Boleh nggak? Selagi masih sanggup boleh. Kalau nggak sanggup nggak boleh dipaksa, berdosa. Ya, nggak boleh dipaksa kalau nggak sanggup ya, teman-teman ya. Sebentar ya. Ustazah keluar belanja pakai daster yang panjang semata kaki. Boleh. Pakai jaket. Boleh. Sama jilbab. Boleh. Gitu nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa. Ustazah, kalau aman ya. Saya mau tanya, kalau sholat dengkul ditekuk hukumnya apa? Kalau sholat dengkul ditekuk, maksudnya kenapa? Sakit, Mbak. Kalau sakit, shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang ya. Ustazah, baik.
Bolehkah di satu malam sholat sunat taubat, terus tahajud, terus witir? Boleh, tiap malam pun gak apa-apa. Sholat taubat, tahajud, witir, atau hajat, taubat, tahajud, witir, atau dibalik boleh witir, taubat, hajat, tahajud, is oke, gak masalah. Bukan suatu malam ya, setiap malam pun boleh ya. Oke, enak banget kan Mbak Murti? Mantap lah waduhnya ya. Ustazah, oke, saya mau ikut sholat subuh berjemaah, tapi belum sholat sunat qobliyah subuh. Nggak apa-apa. Jadi gini Mbak, kalau kita di masjid, misalnya kan kita nyampe masjid tuh antara azan dan iqomah tuh kan. Terus kita kan qobliyah subuh kan. Rupanya baru 1 rakaat, orang udah iqomah guys. Maka jawabannya berhenti sholatnya, ikuti imamnya. Karena menurut Imam Nawawi, karena menurut Imam Nawawi mendahulukan takbiratul ihram itu lebih utama ya. Khususnya kalau kita udah pakai cadar, oke. Lalu kalau di rumah tidak pakai, apakah itu boleh? Di rumah buka aurat aja nggak apa-apa Mbak. Ya jangan pakai cadar di rumah, kan ada suami yang pengen ngeliat dan seterusnya ya. Ustazah, kalau suami bicara akan ku kembalikan orang tuanya. Kalau akan belum. Ancaman juga belum. Ya, pulang kau ke rumah orang tuamu, itu baru jatuh talak ya. Ustazah, kalau sholat tasbih lebih baik dikerjakan di malam hari atau siang hari. Boleh dua-duanya. Cuma kalau siang hari 4 rakaat 1 kali salam aja. Kalau di malam hari 4 rakaat 2 kali salam ya. Boleh Mbak Sari Dewi. Boleh Mbak Sari Dewi ya. Oke, tadi udah aku jawab kalau nggak salah ya. Ustazah, Allahumma filli dzunubi wali walidayya apa nggak usah pakai dzunubi? Boleh pakai dzunubi, boleh pakai tidak. Dzunubi itu artinya dosa. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni, wali walidayya dan kedua orang tuaku. Kalau pakai zunubi, Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku, zunubi, dosa-dosaku, sama aja. Ya, satu pakai kata-kata dosa, satu pakai tidak ya. Ustazah, saya sedang belajar Al-Quran, tapi kalau sedang haid boleh nggak? Boleh. Tapi jangan disentuh atau dari handphone. Sholat tasbih dasarnya apa? Loh, hadisnya jelas ya. Sholatlah kalian tasbih sekali sehari, sekali seminggu, sekali sebulan, sekali setahun, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup ya. Ustazah, oke. Ustazah adalah seorang dokter enggak? Aku lebih tepatnya doktor. S1 ku Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku Syariah. Jadi doktor karena S3-nya. Semua kuliahnya jurusan agama. Ustazah, baca zikir pagi dan petang, apakah boleh sambil beres-beres rumah? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, dan berbaring. Sambil nyetrika, sambil nyetir, boleh, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, iya ya. Dalam hati kita meremehkan orang lain, tidak sampai terucap istighfar aja ya. Kalau tidak sampai terucap nggak berdosa. Keburukan yang masih dalam hati tidak bernilai dosa. Kebaikan yang masih diniatkan meskipun nggak jadi tetap bernilai pahala. Begitu dalam hadis arba'in. Ustazah, bolehkah sholat syuruk dilaksanakan berjemaah sendiri saja? Rawatib juga sendiri saja. Kalau tahajud dan duha hajat boleh berjemaah ya. Ustazah, enggak Mbak. Apakah kita haid ketika umroh karena banyak dosa? Ya enggak. Bagaimana dengan Sayyidatina Aisyah, istri Rasulullah, berangkat haji dengan Rasulullah, baru sampai di pinggiran kota Madinah udah haid. Masa Aisyah banyak dosa? Enggak perlu begitu cara berpikirnya ya. Sayyidatina Aisyah tuh haji haid guys. Iya kan? Nangis beliau itu di perjalanan itu. Rasulullah katakan engkau telah dapat pahala haji. Karena haidmu bukan dari engkau tapi dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Wah, sesak juga aku guys. Pertanyaannya banyak juga ya. Aku jadi kayak mahasiswa udahlah pakai baju putih. Dosenku banyak kali pula. Ini yang mahasiswa aku nih guys. Banyak kali dosenku. Oke. Teman-teman. Tahan nafas dong 27 tahun. Biar sama sesaknya sama aku.
Ya gitu ya guys. Hah, yuk kita lanjut ya. Ustazah sebenarnya nggak mau bantu orang karena nyakitin kita. Tapi karena nggak tega dibantu juga, apakah dapat pahala? Dapat. Yang penting mbak nggak ngomongin ke orang. Yang penting nggak ria. Kalau ria nggak boleh. Ada dalil qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairum min sadaqatin yasba'uha adza. Ya, tidak usah sedekah lebih baik daripada sedekah tapi menyebut-nyebutnya. Kita membantu orang karena kasihan, boleh. Bantu orang karena dia baik, boleh. Bantu orang karena dia jahat supaya dia berubah dan tahu bahwa kebaikannya tetap kita